Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 8 yaitu kelompok Pancasilais yang akan mempresentasikan hasil tugas kami terkait latihan soal atau kuis tugas ke-12 tentang kepemimpinan spiritual. Kelompok 8 ini terdiri dari saya sendiri, Analis Fitriyanti, lalu ada Anu Febriantri Utami, dan Syarla Anugrah Sukma Putri. Kepemimpinan spiritual menekankan pada tanggung jawab moral dan etika, integritas, dan pelayanan kepada orang lain. Hal ini berbeda dengan kepemimpinan konvensional yang mungkin lebih berfokus pada hasil dan kinerja. Kepemimpinan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan komitmen untuk melayani dengan niat baik. Belajar dari pengalaman sehari-hari dan merenungkan tindakan dan keputusan dapat menjadi metode efektif untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan ini. Kelompok kami menilai bahwa kepemimpinan spiritual adalah pendekatan yang sangat relevan dan penting dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan ini. Di sini ada konsep kepemimpinan spiritual. Menurut Louis Fry pada tahun 2012, sebagian besar teori kepemimpinan spiritual berasal dari teologi, praktik keagamaan, serta etika dan nilai-nilai kepemimpinan. Untuk sejarahnya sendiri, teori ini diteliti oleh Louis Fry dan dikembangkan sejak tahun 2003. Konsep ini dipandang sebagai konsep kepemimpinan yang universal yang adaptif untuk menjawab tantangan pada abad ke-21 yang penuh perubahan, yang tidak dapat dijawab oleh kepemimpinan di organisasi birokratis. Beberapa penelitian oleh Fry ini dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa model ini cocok untuk berbagai jenis organisasi yang telah diuji dalam beragam organisasi, termasuk sekolah, universitas, unit militer, pemerintah kota, polisi, dan organisasi nirlaba. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa model ini secara positif mempengaruhi kehidupan karyawan, kepuasan bekerja, komitmen organisasi, produktivitas dalam berbagai ukuran kinerja unit kinerja, dan bahkan dalam pertumbuhan penjualan. Menurut Fry sendiri, kepemimpinan spiritual pada dasarnya memiliki karakteristik kejujuran sejati, keadilan, fokus pada amal soleh, ketidakformalan, dan tidak terikat pada agama yang terorganisir. Bekerja lebih efisien dengan sedikit bicara dan lebih santai. Keterbukaan menerima perubahan, dicintai oleh yang dipimpin, serta memiliki kerendahan hati. Tanggapan kelompok kami, pendekatan kepemimpinan spiritual ini berfokus pada aspek moral, etis, dan spiritual yang dapat menciptakan pemimpin yang lebih bijaksana, adil, dan empatik. Dengan mengandalkan kecerdasan spiritual, pemimpin mampu memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencintai dan melayani orang lain, menciptakan nilai bagi organisasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Lalu di sini yang sebelah kanan ada model kepemimpinan spiritual. Yang pertama dari Persi, yaitu kepemimpinan yang mempunyai kedalaman spiritualitas. Model ini menekankan pentingnya kedalaman spiritualitas dalam diri seseorang pemimpin. Pemimpin ditetapkan memiliki koneksi yang kuat dengan nilai spiritual yang mendalam. Yang kedua dari model kepemimpinan Goleman, yaitu kepemimpinan yang mengembangkan kecerdasan emosi. Daniel Goleman menekankan pentingnya kecerdasan emosi dalam kepemimpinan yang menekankan kecerdasan emosi tinggal mampu mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain dengan efektif. Lalu yang ketiga ada model dari Ari Ginanjar, yaitu Powerful Leader. Ari Ginanjar juga mengimplementasikan konsep ini berfokus pada pengembangan pemimpin yang kuat dan berpengaruh. Di sini ada kategori kepemimpinan spiritual. Yang pertama, substantif. Kepemimpinan spiritual substantif ini bentuk kepemimpinan yang muncul secara alami dari penghayatan spiritual yang mendalam dalam diri seseorang pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan spiritual instrumental, sebaliknya, adalah model kepemimpinan yang dipelajari dan diadopsi oleh seorang pemimpin sebagai respon terhadap tuntutan eksternal atau sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan spiritual substantif dan instrumental ini masing-masing menawarkan pendekatan yang berbeda dalam konteks kepemimpinan yang didasarkan pada spiritualitas. Selanjutnya ada keefektifan sebuah kepemimpinan tergantung dari dua hal. Yang pertama yaitu pribadi sang pemimpin yang membawa gaya kepemimpinan. Keefektifan sebuah pemimpin sangat
tergantung pada pribadi sang pemimpin dan gaya kepemimpinan yang ia bawa. Seorang pemimpin yang efektif biasanya memiliki karakteristik pribadi yang kuat seperti integritas, visi, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik. Integritas memastikan bahwa pemimpin bertindak konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip yang dipegang, sehingga membangun kepercayaan di antara para pengikutnya. Visi memungkinkan pemimpin untuk melihat jauh ke depan dan merumuskan strategi yang mengarahkan organisasi menuju tujuan yang diinginkan. Empati membantu pemimpin memahami dan menghargai perasaan serta perspektif orang lain, yang penting dalam membangun hubungan yang positif dan memotivasi tim. Kemampuan komunikasi yang baik memastikan bahwa visi dan strategi dapat disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Dengan kombinasi karakteristik ini, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan produktivitas. Yang kedua, kebutuhan orang yang dipimpin. Selain karakter pribadi pemimpin, keefektifan kepemimpinan juga sangat bergantung pada seberapa baik pemimpin dapat memahami dan memenuhi kebutuhan orang yang dipimpinnya. Setiap individu dalam organisasi memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda yang dapat mencakup kebutuhan akan rasa aman, pengakuan, pertumbuhan profesional, dan keseimbangan kehidupan kerja. Pemimpin yang efektif harus mampu mengenali dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Misalnya, beberapa karyawan mungkin membutuhkan arahan yang jelas dan dukungan terus-menerus, sementara yang lain mungkin berkembang dengan otonom lebih besar dan tantangan baru. Dengan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka untuk memenuhi kebutuhan spesifik individu dan tim, pemimpin dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kinerja keseluruhan. Kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menciptakan peluang pengembangan adalah beberapa cara pemimpin dapat menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan karyawan mereka. Adapun kelemahan dalam kepemimpinan spiritual diantaranya yaitu yang pertama kesenjangan orientasi. Kesenjangan orientasi terjadi ketika visi spiritual dan nilai-nilai yang ditekankan oleh pemimpin tidak selaras dengan kebutuhan praktis atau tujuan yang diperlukan dalam organisasi. Pemimpin mungkin cenderung fokus pada aspek-aspek moral atau etis tanpa mempertimbangkan implikasi praktis atau strategis dari keputusan yang dibuat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakcocokan antara tujuan spiritual dan tujuan bisnis, yang pada gilirannya dapat mengganggu efisiensi dan produktivitas organisasi. Yang kedua ada disfungsi manajemen. Kesenjangan orientasi terjadi ketika visi spiritual dan nilai-nilai yang ditekankan oleh pemimpin tidak selaras dengan kebutuhan praktis atau tujuan yang diperlukan dalam organisasi. Pemimpin mungkin cenderung fokus pada aspek-aspek moral atau etis tanpa mempertimbangkan implikasi praktis atau strategis dari keputusan yang dibuat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakcocokan antara tujuan spiritual dan tujuan bisnis, yang pada gilirannya dapat mengganggu efisiensi dan produktivitas organisasi. Lalu yang ketiga, ada kegagalan menyadari kekurangan. Kepemimpinan spiritual kadang-kadang dapat menemui kesulitan dalam mengakui dan menangani kekurangan atau kelemahan dalam diri mereka sendiri atau dalam organisasi. Fokus yang kuat pada nilai-nilai positif dan spiritual seringkali membuat sulit bagi pemimpin untuk melihat atau mengakui masalah yang ada. Hal ini bisa menghambat kemampuan organisasi untuk belajar dari kegagalan atau untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Lalu ada hubungan dengan bawahan. Meskipun pemimpin spiritual seringkali memiliki hubungan emosional yang kuat dengan bawahannya, mereka juga dapat menghadapi tantangan dalam mempertahankan batas-batas profesional yang tepat. Terlalu banyak melibatkan emosi dalam keputusan, kepemimpinan dapat mempengaruhi objektivitas dan kualitas keputusan yang dibuat. Selain itu, ada resiko terlalu dekat secara pribadi dengan bawahan dapat mempengaruhi otoritas dan pengaruh pemimpin. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan tidak formal. Kepemimpinan spiritual seringkali mengadopsi gaya kepemimpinan yang tidak formal atau kurang struktural, terutama dalam hal proses pengambilan keputusan atau pembagian tanggung jawab. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab serta mengganggu koordinasi dan konsistensi dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada masalah keseimbangan. Kepemimpinan spiritual dapat menghadapi tantangan dalam menciptakan keseimbangan yang tepat antara aspek spiritual dan praktis dalam mengelola organisasi. Terlalu fokus pada aspek spiritual bisa mengabaikan
menyelesaikan kebutuhan operasional dan keuangan yang penting untuk keselamatan dan pertumbuhan jangka panjang organisasi. Lalu ada masalah suksesi. Kepemimpinan spiritual seringkali menghadapi masalah suksesi yang signifikan karena gaya kepemimpinan spiritual seringkali sangat terkait dengan kepribadian dan nilai-nilai individu. Mencari dan mengembangkan pengganti yang cocok dengan gaya ini bisa menjadi hal yang sulit. Ini dapat mengancam kontinuitas kepemimpinan dan stabilitas organisasi dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir ada pendorong mobil mogok. Pemimpin spiritual mungkin menghadapi tantangan dalam pengelola atau menangani konflik atau perlawanan yang timbul dari bawahannya. Terlalu fokus pada nilai-nilai spiritual dapat membuat sulit bagi pemimpin untuk mengatasi atau menangani masalah internal atau resistensi terhadap perubahan. Hal ini bisa menghambat kemajuan dan pertumbuhan organisasi. Adapun kelebihan dari kepemimpinan spiritual yaitu yang pertama ada kepemimpinan dimensi keempat. Kepemimpinan dimensi keempat ini mengacu pada kemampuan pemimpin untuk memahami dan merespon aspek spiritual dan emosional dari kehidupan organisasi. Pemimpin yang mampu beroperasi di dimensi keempat ini tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik dan mental, tetapi juga memahami dan mengelola dimensi spiritual yang ada dalam diri mereka sendiri dan dalam dinamika organisasi. Mereka mungkin lebih terbuka terhadap intuisi, inspirasi, dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan makna kerja mereka, yang dapat memperkaya pengambilan keputusan dan hubungan antar pribadi dalam organisasi. Lalu yang kedua, kepemimpinan dalam nama Tuhan. Kepemimpinan dalam nama Tuhan mencakup pengakuan dan penerapan nilai-nilai keagamaan atau spiritual dalam praktik kepemimpinan. Pemimpin menggunakan ajaran atau prinsip agama mereka sebagai panduan untuk mengarahkan perilaku dan keputusan mereka. Ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kasih sayang, keadilan, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap semua orang sebagai reaksi langsung terhadap ajaran agama mereka. Lalu yang ketiga, kepemimpinan mencontoh Tuhan. Pemimpin yang mencontoh Tuhan berusaha untuk menggambarkan karakteristik atau sifat-sifat ilahi dalam perilaku dan tindakan mereka. Mereka mungkin menunjukkan kasih sayang, pengampunan, kedermawanan, keadilan, dan kesabaran dalam interaksi mereka dengan orang lain. Dengan melakukan hal ini, mereka menciptakan lingkungan yang menginspirasi dan memotivasi bawahan untuk mengadopsi nilai-nilai yang sama dalam pekerjaan mereka. Lalu yang selanjutnya ada kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik melibatkan penglihatan dan inspirasi yang mengarah pada perubahan atau transformasi yang signifikan dalam organisasi. Pemimpin profetik dapat memiliki wawasan atau pemahaman mendalam tentang masa depan organisasi atau arah yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka mungkin berani untuk menantang status quo atau mendorong inovasi yang mengarah pada perubahan positif dan pertumbuhan. Lalu kepemimpinan yang tidak konvensional. Kepemimpinan spiritual seringkali tidak terikat pada norma-norma atau konvensi tradisional dalam praktik kepemimpinan. Mereka mungkin memilih untuk mengikuti pendekatan yang unik atau tidak biasa dalam memecahkan masalah atau mengelola tim. Pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang kreatif dan inovatif yang mungkin tidak terpikirkan dengan metode konvensional. Lalu kepemimpinan dengan hati. Pemimpin dengan hati menempatkan empati, kepedulian, dan kasih sayang pada inti dari pendekatan mereka terhadap kepemimpinan. Mereka tidak hanya memandang bawahan sebagai sumber daya yang harus dikelola, tetapi sebagai individu dengan kebutuhan, harapan, dan impian mereka sendiri dengan memahami dan merespons secara emosional terhadap pengikut. Pemimpin dengan hati menciptakan iklim kerja yang penuh kasih dan peduli. Lalu ada kepemimpinan dengan karisma. Kepemimpinan dengan karisma mengacu pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain dengan daya tarik atau pesona mereka. Karisma pemimpin ini dapat membangkitkan semangat dan dedikasi dalam tim, sehingga memperkuat komitmen terhadap tujuan dan visi organisasi. Lalu kepemimpinan entrepreneurship, yaitu kepemimpinan entrepreneur melibatkan semangat kewirausahaan dan inovasi dalam mengelola organisasi. Pemimpin ini mungkin memiliki keberanian untuk mengambil resiko yang diperlukan. Untuk mencapai tujuan yang ambisius, mereka mendorong keberanian dan kreativitas dalam tim, serta memfasilitasi lingkungan yang mendukung eksperimen dan pembelajaran. Lalu, kepemimpinan dengan keberanian mengambil resiko. Kepemimpinan dengan keberanian mengambil resiko melibatkan kemampuan untuk mengeksplorasi peluang baru atau menghadapi tantangan besar dengan sikap yang optimis dan berani. Pemimpin semacam ini tidak takut untuk menghadapi ketidakpastian atau mengambil langkah-langkah yang tidak konvensional untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang.
Yang terakhir, kepemimpinan dengan integritas dan disiplin. Kepemimpinan dengan integritas dan disiplin mencakup konsistensi dan tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin. Mereka memegang teguh nilai-nilai norma dan etika dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip yang dianut. Integritas dan disiplin ini menciptakan fondasi yang kuat untuk kepercayaan dan penghargaan dari pengikut. Karakteristik yang bisa diteladani. Untuk karakteristik yang bisa diteladani dari pemimpin spiritual, di antaranya yang pertama ada amal soleh. Pemimpin spiritual seringkali menonjol dalam melakukan amal soleh, yaitu tindakan baik atau kebajikan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain atau masyarakat secara umum. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok kecil, tetapi juga berusaha untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi komunitas mereka. Amal saleh ini mencakup tindakan seperti memberi sedekah, membantu yang membutuhkan, atau terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan umum. Lalu sedikit bicara namun banyak bekerja. Karakteristik ini menunjukkan bahwa pemimpin spiritual cenderung tidak banyak bicara tetapi lebih banyak beraksi. Mereka menunjukkan kekuatan dan pengaruh mereka melalui tindakan dan contoh yang mereka tunjukkan. Bukan hanya dengan kata-kata, namun pemimpin seperti ini tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai atau prinsip yang mereka anut, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengelolaan organisasi. Lalu selalu jujur. Jujuritas adalah salah satu karakteristik yang paling dihargai dalam kepemimpinan spiritual. Pemimpin spiritual memegang teguh integritas dalam segala aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hubungan dengan bawahan, rekan kerja, dan masyarakat luas. Mereka tidak hanya berkomitmen untuk mengatakan yang benar, tetapi juga untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang tinggi dan mempertahankan standar etika dan yang konsisten. Lalu yang terakhir, keadilan. Pemimpin spiritual dikenal dengan keadilan dalam memperlakukan semua orang yang dengan sama tanpa memandang latar belakang, status, atau kepentingan pribadi. Mereka menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam mengambil keputusan dan menangani konflik di dalam organisasi. Sikap ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan, tetapi juga membangun kepercayaan dan penghargaan dari bawahan dan rekan kerja. Lalu ada kunci menjadi pemimpin. Yang pertama, intelligence quotient atau IQ. Menjadi pemimpin itu sebenarnya soal bakat. Meskipun kemampuan itu bisa dipelajari, bakat akan berkaitan dengan kecerdasan atau lebih populer dengan intelligence quotient atau IQ. Kecerdasan ini menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan nalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar. Inti dari kecerdasan adalah aktivitas otak yang tidak akan bisa dirubah. Lalu yang kedua, emotional quotient atau EQ, berujuk dari Daniel Goleman. Kecerdasan emosi menunjuk pada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, memiliki kecerdasan, semangat, kejelian, ketelitian, keahlian, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, spiritual quotient. Penemuan awal oleh Dana Zohar dan Ian Marshall di akhir abad 20 menemukan kecerdasan tertinggi adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna, yaitu kecerdasan untuk meningkatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Di dalam kecerdasan spiritual inilah terdapat fitrah manusia sebenarnya. Lalu physical quotient. Kecerdasan fisik merupakan kemampuan seseorang dalam menjaga kebugaran atau kesehatan dirinya sendiri. Hubungan jiwa dan raga, pikiran, dan badan sangat erat dan saling mempengaruhi. Kesegaran jasmani bukan hanya memberikan kesegaran mental, tetapi juga menghasilkan kestabilan emosi. Lalu terakhir, emotional spiritual quotient atau SQ. Kecerdasan emosi dan spiritual gabungan EQ dan SQ intinya adalah menggunakan suara hati sebagai pedoman berpikir dan bertindak, mampu membuat orang menjadi lebih sukses dalam bidang apapun. Tugas dari seorang pemimpin spiritual, leadership 4.0. Tugas bagi seorang pemimpin spiritual mencakup beberapa aspek penting yang menekankan pelayanan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap yang dipimpinnya. Berikut ialah penjelasan untuk masing-masing tugas tersebut. Yang pertama, melayani. Seorang pemimpin spiritual bertugas untuk melayani kebutuhan dan kepentingan orang lain di dalam organisasi atau komunitas mereka. Pelayanan ini mencakup memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan kepada bawahan atau anggota komunitas dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin spiritual tidak hanya memimpin dari atas, tetapi juga turun ke tingkat personal untuk memahami dan memenuhi kebutuhan anggota mereka. Lalu yang kedua, mensejahterakan.
Pemimpin spiritual bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja atau komunitas yang mendukung kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual anggota mereka. Mensejahterakan berarti memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Lalu yang terakhir ada dimuliakan yang dipimpinnya. Tugas lain dari seorang pemimpin spiritual adalah untuk menghormati dan menghargai orang-orang yang dipimpinnya. Ini melibatkan memberikan pengakuan atas kontribusi, prestasi, dan nilai-nilai yang dimiliki setiap anggota tim atau komunitas. Pemimpin spiritual tidak hanya melihat anggota sebagai sumber daya atau alat untuk mencapai tujuan, tetapi sebagai individu yang memiliki martabat dan potensi unik. Mereka mendorong rasa percaya diri dan harga diri dalam yang dipimpinnya dengan memberikan penghargaan atas pencapaian mereka, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihormati dan dihargai. Pemimpin harus memiliki 4 I. Yang pertama yaitu istiqoroh. Istiqoroh adalah meminta petunjuk dari Allah sebelum mengambil keputusan penting. Kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah kerja keras untuk mencapai tujuan. Ketiga, istighfar. Istighfar adalah mengakui kesalahan dan memohon ampunan. Dan yang terakhir, istiqomah. Istiqomah adalah konsistensi dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Terdapat 3 pandangan tentang konflik. Yang pertama yaitu pendekatan kolaboratif. Pada pendekatan ini, konflik dipandang sebagai peluang untuk bekerja sama dan memperkuat hubungan. Kedua, pendekatan transformasional. Konflik dianggap sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan organisasi. Dan yang terakhir, mediatif. Pandangan ini beranggapan bahwa konflik dihadapi dengan mediator yang netral dan adil untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, cara menghindari konflik yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Berkomunikasi dengan jelas dan terbuka kepada anggota tim, mendengarkan dengan empati dan memastikan pemahaman. Kedua, membangun hubungan yang baik, membangun kepercayaan, menghormati perbedaan, dan menghargai kontribusi individu. Yang ketiga, kolaborasi, mendorong kolaborasi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Yang keempat, mengelola emosi diri dan anggota tim, menghindari konfrontasi emosional dan menciptakan lingkungan yang tenang. Dan yang terakhir, fokus pada solusi, menemukan solusi yang saling menguntungkan, mengarahkan energi tim untuk mencapai tujuan bersama. Dapat disimpulkan, kepemimpinan spiritual menggabungkan dimensi materi dan spiritual dengan pemimpin yang memiliki kedalaman spiritual dan kecerdasan emosi. Model ini dapat diadopsi oleh pemimpin lain dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan orang yang dipimpin. Keefektifan kepemimpinan ini tergantung pada pribadi pemimpin dan kebutuhan orang yang dipimpin. Pemimpin spiritual harus memiliki integritas dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Kesimpulannya, kepemimpinan spiritual ini memiliki manfaat yang relevan untuk masa kini dan masa depan karena menggabungkan nilai-nilai spiritual dan etis dalam kepemimpinan. Dan yang terakhir, terdapat lesson learn bagi mahasiswa APN. Kepemimpinan spiritual memainkan peran penting dalam mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Mahasiswa perlu mengembangkan kecerdasan spiritual mereka untuk menjadi pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Penting juga bagi mereka untuk mengasah keefektifan kepemimpinan, baik melalui pengembangan diri maupun gaya kepemimpinan yang mereka pilih. Pembelajaran kepemimpinan tidak selalu terjadi melalui pendidikan formal, melainkan juga melalui pengalaman hidup sehari-hari dan refleksi diri. Kepemimpinan spiritual didasarkan pada etika religius yang menghormati nilai-nilai etis dan spiritual dalam tindakan kepemimpinan. Dengan memahami dan menerapkan pelajaran-pelajaran ini, mahasiswa akan menjadi pemimpin berkualitas yang memberikan kontribusi positif dalam pembangunan negara. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.